Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya Ammar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan multi. Sekarang kita masuk ke uji berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Baik, kita akan membahas sedikit tentang uji heteroskedastisitas sebelum kita masuk ke praktek menggunakan SPSS. Nah, uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual atau nilai errornya untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Nah, mengapa dilakukan deteksi heteroskedastisitas? Yaitu untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linier, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat adanya heteroskedastisitas. Ya, jadi syarat regresi itu harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Oke. Nah, ada jenis-jenis uji heteroskedastisitas. Ya, di sini saya hanya memfokuskan ke uji Glatzer. Ya, uji Glatzer ini prinsip kerjanya dengan cara meregresi variabel independen dengan absolut residual atau ABS res. Ini kode yang kita pakai. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, ya, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam regresi. Nah, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam regresi. Nah, baik, selanjutnya saya akan mencoba melakukan uji Glatzer di aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang terdiri dari 3 variabel, yaitu 2 variabel X dan 1 variabel Y. Oke, saya besarkan. Nah, untuk melakukan uji Glatzer yang pertama yang harus kita lakukan adalah meregresi variabel. Ya, meregresi variabel, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kita masukkan variabel Y-nya di dependent dan variabel X1-nya di independent dan X2-nya di independent. Nah, selanjutnya kita ingin memunculkan nilai errornya atau residual unstandardized. Ya, karena untuk uji Glatzer prinsip kerjanya meregresi variabel independen dengan absolut residual. Nah, jadi nilai residual ini harus kita munculkan lebih dulu dengan cara meregresi. Oke, setelah ini kita klik save. Nah, ini residual unstandardized seperti yang normalitas di video selanjutnya. Kita centang ini unstandardized, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, hasilnya kita abaikan dulu. Kita kembali ke data dan ini nilai residual atau nilai errornya. Nah, setelah nilai error ini kita dapat, langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi data.
Ya, kita ingin mengubah menjadi absolut. Ya, absolut residual. Baik, selanjutnya untuk menguji ya atau untuk mengubah nilai residual ya ke absolut residual, kita klik transform, compute variable. Nah, target variabel ini kita tulis ABS res ya seperti ini. Kemudian yang numerik ini kita hapus dulu. Ya. Karena sebelumnya saya sedang mencari heteros juga, jadi tersimpan secara otomatis. Nah, ini kita tulis dengan ABS, buka kurung, kita klik unstandardize 2 kali. Ini munculnya, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik all, dan kita klik ABS, lalu kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke datanya. Nah, inilah nilai absolut residual. Selanjutnya kita lakukan regresi. Ya, klik analyze. Kemudian regresi linear. Y-nya ini kita keluarkan. Kita ganti dengan ABS residual. Kemudian save-nya ini kita hapus unstandardized-nya, hapus centangnya biar tidak muncul kedua kalinya ini ya. Kita hapus centangnya, continue dan klik OK. Nah, ini ya adalah hasilnya ya di tabel koefisien. Ya, ini kita kebetulan sudah saya copy paste ya, sudah saya persiapkan. Nah, kita lihat dasar pengambilan keputusan uji Gleaser. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita lihat untuk variabel X1-nya, nilai signifikannya itu 0,706, artinya lebih besar dari 0,05. Sedangkan yang X2-nya signifikannya sebesar 0,059. Pastinya lebih besar dari 0,05 ya. Karena 9 ini kalau kita bulatkan menjadi 0,06 di sini ya. Jadi pasti lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya data yang kita olah ini adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtun waktu. Nah, time series itu adalah tahunan ya. Contoh misalnya data tahunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020, misal seperti itu. Data kemiskinan dari 2005 sampai 2020, misalnya seperti itu ya. Jadi, kalau dia berbentuk angket, tidak menggunakan uji autokorelasi. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, caranya dengan uji Darwin-Watson. Ya, dasar pengambilan keputusannya jika nilai Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka artinya terdapat autokorelasi. Poin kedua, jika nilai DUE Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka hipotesisnya artinya tidak ada autokorelasi.
Dan jika nilai DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU atau 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Nah, contoh ya, kita akan mencoba mencari nilai autokorelasi di uji Durbin-Watson ya melalui SPSS. Nah, sekarang di sini saya menghapus ini dulu ya. Hapus. Kemudian ini X1, X2 dan Y ya. Ini kita anggaplah datanya tahunan. Ada 30 tahun ya, dari tahun 2001 sampai 2030 kita anggap saja seperti itu. Ya, jadi biar tidak saya ganti-ganti lagi datanya. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan analyze ya, tetap dengan jalur regresi linier. Kemudian Y-nya ini kita kembalikan lagi. Kemudian kita pilih statistik dan kita centang Durbin-Watson. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini banyak outputnya ya. Yang kita fokus adalah di tabel model summary yang ada Durbin-Watson-nya. Ini kita copy dulu ke sini ya. Nah, agar bisa dengan mudah kita menganalisisnya. Dan didapat nilai Durbin-Watson itu 2,341. Ya. 2 ya, nilai Durbin-Watson sama dengan 2,341. Nah, untuk melihat nilai DL dan DU ya, itu kita menggunakan tabel Durbin-Watson. Itu kita bisa download dari internet ya. Di sini saya juga sudah ada mendownloadnya. Atau kita cari saja ya. Kita cari. Durbin-Watson tabel. Nah, ini sudah ada. Nah, ini ya. Nah, inilah bentuk dari tabel Durbin-Watson. Ini ada nilai DL dan DU. Nah, yang harus kita ketahui di sini, ini ada N, ya. Ada nilai N ini adalah sampel kita, tergantung berapa sampel kita. K ini adalah variabel, ya. K ini adalah variabel. Jadi, sesuai dengan penelitian kita tadi, atau data yang kita gunakan tadi, ada 3 variabel yang terdiri dari X-nya 2 dan Y-nya 1. Berarti kita fokus yang di sini nih, nilai DL dan DU-nya. Di K sama dengan 3. Lalu kita tentukan N kita ada berapa, yaitu 30 ya. Ada 30 tahun tadi saya bilang. Jadi di sini nih.
Nah, ini dia. Ya. Nah, ini berarti kita coba tuliskan biar mudah ya. Maaf. Nah, jadi nilai DL sama dengan ini ya, nilai DL sama dengan 1,2138. Kemudian nilai DU sama dengan ini ya, DU ini 1,6498. Nah, oke, sudah kita dapat. Nah, lalu kita fokus lagi kemari. Ya, fokus dengan keputusannya. Kita lihat jika nilai DW lebih kecil dari DL. Nah, kita nilai DL tadi berapa? DL itu 1,221. Lebih kecil dari DL. Tidak mungkin karena nilai DW-nya 2,3. Lebih besar dari DL yang benar. Jadi poin pertama tidak masuk ya. Kita lihat dengan poin kedua, jika nilai DW dari Bin Watson terletak antara, berarti ada 2 nih, antara DU dan 4 dikurang DU. 4 dikurang DU, maka kita carilah 4 dikurang DU berapa. Nah, jadi nilai 4 dikurang DU ya, atau 4 dikurang 1,6498. Nah, itu sama dengan 2,3502. Nah, itulah nilai 4 dikurang DU-nya. Nah, berdasarkan kesimpulan atau pengambilan keputusan yang di poin 2, nah, jika nilai DW terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka tidak ada autokorelasi. Baik, kita buktikan antara DU dan 4 dikurang DU. Nah, DU-nya itu ya, nah, DU ke 4 dikurang DU. Nah, kita coba kita kasih ya. Nah, ini kan antara DU ke 4 dikurang DU. Nah, kemudian nilai DU-nya 1,649. Kemudian nilai 4 dikurang DU-nya adalah 2,35. Nah, lalu DW-nya pastinya di sini. Karena nilainya 2,341. Nah, ya, jadi benar ya antara DU dan 4 dikurang DU ya. Nah, hasilnya dari tabel ini hasilnya tidak terjadi autokorelasi. Baik, sampai di sini materi yang saya paparkan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.